Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita. Amin. Kita ada di doa dan puasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, hadiratnya mengalir dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita memuji, memuliakan namanya yang kudus dan agung. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kami. Kami datang membawa hati kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bapa, ajar kami terus Tuhan untuk mengerti setiap rencana dan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Kau menuntun kami, Kau menuntun gereja-Mu terus Tuhan masuk dalam hadirat dan rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah ku
sembah, kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Yesus, saudaramu, Yesus Engkau baik. Layak Tuhan disembah, kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya ada mujizat Tuhan sediakan setiap hari. Engkaulah yang disembah, Yesus Engkau kami sembah. Haleluya, Raja dan oh, ya la 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 la, shadara la 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 la, oh, la 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 la, haleluya. Terima kasih, Yesus Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. I surrender, I surrender, Lord, I surrender my life, I give it all to you. Oh, I surrender.
musik saja, mari kita berbahasa roh. Oh, Shandara lama 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 lama. Shandara laba 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 oh Shandara laba 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 Shandara laba hadiratmu melawan umat-umatmu di rumah-rumah. Di rumah-rumah ya Tuhan. Roh Kudus kau menjamah, Roh Kudus kau pulihkan. Kami datang Tuhan, kami serahkan hidup kami berikan kepada Tuhan. Yes Lord, I surrender, I surrender, I surrender, Lord, I surrender my life, I give it all to you. Oh, mari sekali lagi katakan, I surrender, I surrender. Yes Jesus, I surrender, Lord, I surrender my life, I give it all to you. Pulihlah negeri kami. Jadikanlah ya Tuhan bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga Engkau ya Tuhan memberikan keamanan atas negeri kami. Di mana ya Tuhan Engkau yang melindungi dan memberkati bangsa kami. Engkau yang menyinari wajah-Mu dan memberi kasih karunia atas bangsa kami. Dan Engkau ya Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu atas Indonesia dan memberi damai sejahtera atas bangsa kami. Damailah Indonesia. Tuhan yang lindungi bangsa kami. Tuhan yang berkati bangsa kami ya Tuhan. Dari setiap ancaman-ancaman radikalisme. Dari setiap terorisme. Dari setiap ya Tuhan orang-orang yang menginginkan kekacauan di bangsa ini. Kami berdoa, kami halau, kami hancurkan kuasanya. Biarlah kuasa Tuhan yang menyertai bangsa kami, melindungi bangsa kami, melindungi pemerintahan bangsa kami. Mulai dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah. Tuhan mengurapi ya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, semua jajaran menteri. Bahkan semua pemimpin-pemimpin daerah. Bahkan ya Tuhan yang ada di lembaga eksekutif, yang ada di lembaga yudikatif, bahkan yang ada di lembaga legislatif. Tuhan yang melindungi dan menyertai mereka. Tuhan yang berikan kepada hati mereka ya Tuhan. Untuk membangun bangsa ini ya Tuhan. Menjadi bangsa yang maju. Menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gerejamu hari-hari ini. Tuhan, Engkau yang melindungi gerejamu, gereja yang melakukan perayaan-perayaan Natal. Kami tahu ya Tuhan bahwa perlindungan daripada Tuhan itu sempurna atas gereja-gereja Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami akan melihat pemeliharaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna atas gereja-gerejamu ya Tuhan. Engkau bangkitkan gereja-gereja Tuhan untuk menuntaskan amanat agung, untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Itu hari-hari ini ditegakkan atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat kota kami Pekanbaru. Damailah Pekanbaru, damailah Pekanbaru. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas Pekanbaru. Dan Tuhan yang berikan keamanan atas kota kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati pemerintahan kota ini. Engkau juga ya Tuhan yang menyertai kota ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Oh, pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini. Dan juga ya Tuhan, buat kepolisian TNI yang ada di kota ini. Tuhan berikan kepada mereka ya Tuhan hati untuk terus berjaga-jaga bagi kota ini. Sehingga tidak masuk lagi ya Tuhan. Oh, setiap ya Tuhan kekacauan di kota ini. Namun biarlah damai sejahtera Allah turun atas kota kami. Dan kami akan melihat Pekanbaru dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Hadirat-Mu turun memenuhi setiap jiwa-jiwa. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Sungguh Tuhan, kami hanya berserah berharap kepadamu. Dan kami juga serahkan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami bersyukur buat bapak-bapak rohani yang Kau tempatkan di atas kami. Kami serahkan kepadamu Tuhan, gembala pembina kami dan para wakilnya Tuhan. Kami serahkan juga gembala rayon kami dan para wakil. Dan seluruh gembala-gembala subrayon, cabang-cabang, ranting-ranting, dan seluruh gembala-gembala kul. Biarlah Tuhan di hari-hari terakhir ini, terus Tuhan, bahwa para pemimpin-pemimpin rohani kami semakin hari semakin intim dengan Engkau. Dan semakin jelas mendengarkan tuntunan, arahan setiap hari, setiap minggu, bulan, bahkan tahun. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kekuatan pengurapan yang daripadamu terus membawa umat-Mu masuk dalam kegenapan rencana-Mu Tuhan. Khususnya hari-hari terakhir ini, untuk masa-masa penuaian terakhir di akhir zaman. Biarlah gerakan-gerakan amanat agung itu semakin bertumbuh di wadah ini Tuhan. Semakin bergerak untuk terus menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami hari-hari terakhir. Dan nyatalah janji firman-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah terus umat-Mu diperlengkapi Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu. Khususnya Tuhan buat hari-hari ini Tuhan. Besok Tuhan kami akan mengadakan ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir di setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau Kau serukan atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk terus kami tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kau berkata janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah gairah untuk kembali beribadah di onsite itu Tuhan tambahkan Tuhan.
tanda kerinduan kami, tanda cinta kami kepada Tuhan. Kami bersekutu bersama-sama umat Tuhan yang lain di pertemuan-pertemuan ibadah. Kami serahkan pertemuan-pertemuan ibadah kami besok Tuhan, baik di ibadah raya CP 1, 2, 3, 4, baik juga Tuhan di seprayan 12A, 12B, juga Tuhan di kota ini Tuhan, dalam kota. Kami serahkan ibadah youth nanti sore Tuhan. Kami serahkan ibadah GC, ibadah sekolah minggu. Biarlah setiap wadah yang kami buka untuk peribadatan, biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah yang kami puji, kami agungkan. Kami percaya waktu kami bersungguh hati dalam ibadah-ibadah, kami percaya pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Pengurapan kekuatan rohani Tuhan tambah-tambahkan untuk kami menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan Tuhan worship leader, para singer Tuhan, para pelayan-pelayan musik, asar kolektan, pendoa-pendoa syafaat, hamba-hambamu yang melayani di sekolah minggu JC, penata multimedia, sound system, broadcast, kameramen, semua kami Tuhan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap pelayanan. Biarlah setiap kami dapat pengurapan yang sama, gairah yang sama, pengertian yang sama untuk kami beribadah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah dari seluruh penjuru tempat-tempat ibadah, utara, timur, selatan, barat, tua, muda, remaja, anak-anak, semua bergairah untuk datang beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati cuaca sepanjang hari besok, dari pagi hingga sore malam Tuhan. Biarlah semuanya kondusif dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh perlengkapan peralatan yang kami gunakan. Biarlah semua ikut menopang ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah besok di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Yesus, berkuasa di atas segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari, siang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang mengurapi dan memberkati kami semuanya, sehingga kami mengerti dan memahami segala apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca firman Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiri yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal,
Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, saya kasih judul untuk firman Tuhan pada hari ini adalah berkat dari hikmat. Saudara yang terkasih, ini menceritakan bahwa Ratu Sheba datang untuk melihat, mendengar, karena dia sudah mendengar dari mungkin pegawai-pegawainya, dari orang-orang sebangsanya tentang hikmat Salomo. Tapi dia mau datang nih, ini seperti apa sebenarnya Salomo ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kabar yang paling terdengar adalah bahwa dia memiliki hikmat dalam mengatur segala sesuatunya. Maka ketika Ratu Sheba datang menjumpai Salomo, dia melihat dan dia kasih pertanyaan-pertanyaan. Sebab ratu itu banyak mungkin juga persoalan-persoalan di negerinya, kemudian banyak juga mungkin dia apa yang tidak puas, ya, tidak puas dalam mengelola kerajaan yang dipimpinnya. Bagaimana sih kok Raja Salomo ini kok luar biasa, kira-kira begitu. Makanya dia datang. Ini salah satu hal yang luar biasa, seorang ratu mendatangi kerajaan lain begitu ya, itu termasuk rendah hati juga. Nah, mari kita lihat apa kelebihan Salomo dari pemimpin-pemimpin yang lain. Kita lihat ayat 3. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Jadi Raja Salomo itu bisa menjawab persoalan-persoalan yang rumit dari kebutuhan semua orang, kira-kira begitu. Itu terbukti dari tulisan-tulisannya, bahkan di kitab Amsal berkata demikian, bahwa Raja Salomo menjawab dengan begitu banyak contoh, kemudian perumpamaan untuk menjawab persoalan-persoalan manusia. Setelah itu di ayat yang keempat, ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, ini berbicara tentang tata boga. Jadi ternyata cara menata makanan juga itu diperhatikan oleh Ratu Sheba. Bukan cuman kekayaannya saja atau bentuk rumahnya yang megah, ini kok bisa luar biasa begitu, ukiran-ukiran dan sebagainya. Tapi juga ternyata makanan di mejanya juga diperhatikan. Bagaimana cara mengaturnya? Ini kok bisa begini, kok bisa begitu? Maka dari sini kita melihat bahwa untuk mengatur makanan di meja saja itu perlu pengertian, perlu hikmat. Jadi
supaya terlihat elegan bagaimana, bersih seperti apa, mungkin itu yang dilihat oleh ratu itu. Jadi hikmat ini diberikan kepada Salomo mengatur segala sesuatunya. Salah satunya adalah di tata boga, cara mengolah makanan dan meletakkannya di meja. Ternyata Raja Salomo sudah lebih hebat dari chef-chef yang terkenal di dunia sekarang. Pada zaman itu Salomo sudah tahu bagaimana cara mengolahnya, cara menatanya di meja dan sebagainya. Sudah kalah chef internasional dibuat oleh Raja Salomo. Kemudian dikatakan cara duduk pegawai-pegawainya. Ini artinya adalah bagaimana dia mengatur, bagaimana dia kasih masukan, kasih pengertian kepada pegawainya tentang tata krama. Ya, kita lihat di sini bagaimana cara duduk pegawainya, nggak sembarang duduk aja begitu ya. Kira-kira saya pikir ini emang cara duduk pegawainya bagaimana sih gitu. Kalau kita melihat cara duduk biasa aja. Mungkin ini ada sesuatu yang berbeda. Di pojok mana begitu ya, cara natapnya bagaimana, cara senyumnya bagaimana. Saya rasa ini hal yang luar biasa yang didapatkan oleh Salomo. Sekelas ratu pun tidak tahu bagaimana cara membuat pegawai itu duduk yang bagus begitu. Kemudian dikatakan cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Ya, ini termasuk adalah bagaimana tata busananya berlaku. Bagaimana cara memakai baju yang rapi pada hari-hari tertentu dan secara resmi bagaimana. Yang seorang ratu pun bingung, bagaimana kok bisa dia mendapatkan pengertian untuk menata busana yang demikian cocok dengan keadaan tertentu. Ini juga yang perlu kita alami di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian dikatakan berarti pelayan ini nggak sembarang pakai baju. Make upnya bagaimana, sisiran rambutnya bagaimana, berarti ada yang mengaturnya. Protokolnya itu ada sehingga semuanya begitu luar biasa. Bukan sembarangan saja. Kalau di kantor bagaimana, kalau di gereja, kalau di rumah bagaimana, berarti ada penataannya supaya orang melihat dan melihat sesuatu yang indah, yang beautiful. Bukan cuma itu saja. Minum-minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan itu juga sangat diperhatikan. Tata ibadahnya juga diperhatikan. Bagaimana cara Daud mengaturnya sehingga orang yang beribadah pun memberikan rasa hormat kepada Tuhan, dan bagaimana cara menatanya dengan baik sehingga Tuhan dimuliakan di atas seluruh pelayanan itu. Bukan yang penting melayani sudah, bukan. Jadi Daud ini jadi Raja Salomo ini betul-betul dikasih hikmat oleh Tuhan supaya mengatur tata pelayanan yang komplit dari awal sampai selesai. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Saudara, ketika ratu itu melihat dan tercengang betapa indahnya semua pelayanan ini, dia sangat suka sekali. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Dan dia mulai memuji Salomo. Diberkatilah engkau Salomo, diberkatilah istri-istrimu, diberkatilah pegawai-pegawai, diberkatilah bangsamu. Wah, luar biasa Kak. Wah, terpujilah Tuhan yang engkau sembah. Belum pernah ada yang saya lihat seperti ini Salomo. Aduh, luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Maka dicurahkanlah berkat atasnya. Kemudian di ayat 10, lalu diberikannya kepada Salomo 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal dan yang lain. Ini adalah berkat dari hikmat, berkat daripada pengertian. Maka dikatakan hikmat itu melebihi emas dan perak. Hikmat itu melebihi segala sesuatunya. Sebab hikmat itu ada di hati, ada di pikiran kita masing-masing. Sekarang kita belajar dari apa yang dikerjakan oleh Salomo kepada pegawai-pegawainya. Hal yang sama juga boleh kita praktekkan seperti ini. Belajar meminta hikmat dari Tuhan supaya bagaimana supaya pelayanan kita rapi,
teratur, keluarga kita juga, anak-anak kita, ke semua lini kehidupan. Hikmat ini bisa kita terapkan di pekerjaan juga bagaimana dan sebagainya. Sehingga diberkatilah kita, diberkatilah keluarga kita, diberkatilah gereja kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang terkasih, ini yang luar biasa dari berkat dari hikmat. Jadi kita melakukan dulu yang terbaik, kita melakukan dulu bagaimana supaya semuanya menjadi excellent, punya nilai yang bagus sehingga orang melihat. Dan saya percaya kalau orang melihat tata kerama kita bagus, percakapan kita rapi, kemudian tata boganya, makanan di mejanya, ini berbicara tentang bagaimana semuanya ini berbicara apa yang kita lakukan kepada orang lain. Ini adalah service, ini adalah katakanlah ini adalah melayani, menjadi hamba untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Semuanya ini adalah full service. Jadi penata layananlah yang dimaksud dengan hikmat ini. Karena itu saya percaya setiap kita boleh belajar dari apa yang dipersembahkan oleh Salomo kepada Ratu Sheba pada waktu itu. Kemudian ibaratnya nih dikasih demo lah. Ini coba lihat Ratu bagaimana meja makan saya, pegawai-pegawai saya, bagaimana cara menata rambutnya, bagaimana senyumnya, semuanya diperlihatkan. Dan seluruh dunia kagum dengan Salomo pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau orang datang ke rumah kita, apa yang orang ucapkan tentang kita, mulai dari halaman rumah kita sampai ke dalam, kira-kira apa yang dikatakan orang tentang itu kepada kita? Kalau orang datang ke gereja kita, kemudian dia akan ngomong apa kira-kira? Kalau dia datang melihat ibadah kita dari pintu depan sampai dia pulang kembali. Kira-kira kalau dia datang ke kantor kita, kemudian orang bertemu dengan kita, kira-kira apa yang akan diucapkan orang? Penilaian orang tentang kantor kita, tentang gereja kita, tentang keluarga kita, tentang apapun juga, kira-kira dapat nilai berapa? Ini menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Mari kita belajar dari orang yang berhasil, kita belajar dari mereka yang sukses dalam penata layanan. Tidak perlu malu seperti Ratu Sheba ini mendatangi Salomo. Kita juga perlu mendatangi orang-orang yang berhasil itu. Berhasil dalam penata layanan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam mendidik anak. Jangan pernah malu untuk belajar dari mereka supaya kita juga perlu berubah dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saya percaya ketika kita mau seperti Ratu Sheba ini, yang dari jauh dia bayar harga, ibaratnya dia juga tanda kutip membayar Salomo nih, karena dia sudah puas dengan segala jawaban-jawaban dari Salomo, maka dia kasih persembahan, dia berkorban juga. Dan hikmat yang dia terima dari Salomo, dia bawa pulang dan dia akan terapkan kepada pegawai-pegawai di kerajaannya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar kepada orang berhasil. Di mana kita masih lemah, dalam kekurangan kita perlu belajar merendahkan diri. Puji Tuhan, demikian khotbah yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kiranya khotbah ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, persiapkan roti dan anggur karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini. Kami belajar ya Tuhan, untuk kami merendahkan hati, belajar dari orang-orang yang berhasil di dalam pelayanan, orang yang berhasil dalam mendidik anak, orang yang berhasil dalam pekerjaan, orang yang berhasil dalam usaha. Kami tidak perlu malu untuk belajar kepada mereka. Sebab seperti Ratu ini Tuhan mendatangi Salomo untuk bertanya banyak hal, dan Salomo menjawabnya. Dia melihat banyak hal untuk dia bawa ya Tuhan kepada kerajaannya, supaya kerajaannya menjadi lebih baik. Demikian juga kami mau belajar ya Tuhan dari waktu ke waktu, untuk kami memiliki hikmat dan pengertian, sehingga kami terapkan di dalam kehidupan kami, keluarga kami,
pelayanan kami Tuhan, pekerjaan usaha kami, sehingga kami semuanya ya Tuhan mengalami juga berkat yang berlimpah-limpah, seperti Salomo juga menerima berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelumnya mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa dan pelanggaran kita. Kita merendahkan hati, kita datang untuk minta ampun kepada Tuhan. Oh Rabasyanda kabara Rabasyanda Rabara. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Kami percaya jika kami mengaku dosa kami, pelanggaran kami kepadamu, maka firman berkata bahwa Engkau Allah yang setia dan adil, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Bapak Ibu Saudara, angkat roti di tangan saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kami terus mempersiapkan diri kami ya Tuhan, untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami. Engkau memberkati keluarga kami. Engkau yang memberkati ya Tuhan studi kami. Engkau yang memberkati pelayanan kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebelum kami berpisah satu sama lain Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Saudara-saudara yang terkasih, angkat tangan saudara, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.